Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana di antara i'tiqad aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini, beriman terhadap apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Maka akidah Ahlu Sunnah menyatakan bahwa setiap yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi adalah merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wahyu kedua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada Rasulullah hanya satu wahyu, tetapi dua wahyu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran, maksudnya diturunkan kepadaku Al-Quran, wa mislahu ma'ah, dan yang semisalnya bersamanya, bersama Al-Quran. Apa yang bersama Al-Quran? Sunnah. Sehingga apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperbuat atau yang dilakukan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat, diyakini, diucapkan, dan tidak diingkari oleh Rasulullah, maka itu disebut dengan sunnah takririyah, persetujuan Rasulullah SAW. Sehingga termasuk bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini kita wajib mengimaninya. Kita wajib mengimani apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang bakal datang, bakal muncul Dajjal.
pendusta terbesar di akhir zaman, yang nanti akan membawa fitnah yang paling besar, fitnah yang sangat besar kepada kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan, tidaklah terjadi fitnah-fitnah di akhir zaman kecuali fitnah Dajjal adalah yang lebih besar. Dan Dajjal adalah manusia, seorang manusia Bani Adam, keturunan Nabi Adam, bukan makhluk lain. Dajjal juga manusia, akan tapi mempunyai sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, dan bahkan para nabi dan rasul sudah memberi peringatan akan datangnya Al-Masihud Dajjal di akhir zaman. Munculnya dari arah negeri Irak, atau yang lebih tepat dari Khurasan. Dari mana? Khurasan. Dan diikuti oleh Yahudi Asfahan. Khurasan dan Asfahan tempat yang berdekatan. Ketika Dajjal muncul di Khurasan, maka di sana sampai sekarang di tempat yang namanya Asfahan atau Asbahan, yang sekarang ini ada di negeri Iran. Asbahan ini salah satu wilayah yang ada di negeri mana? Di Iran, di mana di sana banyak kaum Syiah. Nah ini, di sana kaum Persia dulu berada, bangsa Persia, dan mereka sekarang ini yang masih menghuni keturunan keturunan bangsa Persia ini yang ada di negeri Irak dan Iran. Dan termasuk di Asfahan terdapat komunitas Yahudi yang terbesar di dunia setelah di Palestina. Setelah di Palestina, maka komunitas ini mereka tidak mau kemana-mana. Yang lainnya mereka eksodus, mereka pergi berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia menuju Palestina. Mereka tinggal dan menetap di sana, merebut tanah Palestina. Ini kaum muslimin yang tinggal di negeri sana, mereka diambil tanahnya, direbut, dirampas, dan mereka tinggal berbondong-bondong dari penjuru dunia ke negeri Palestina. Tetapi yang di Asfahan, kaum Yahudi yang ada di Asfahan, mereka tidak kemana-mana, mereka berada di tempat itu. Dan itu sampai sekarang. Komunitas yang dilindungi, dihormati oleh kaum bangsa Iran, oleh kaum Syiah. Nah, ini tempat ibadah. Itulah yang nanti mereka bakal mengikuti Al-Masihud Dajjal. Kata Rasulullah SAW, yatba'uhu sab'una alfan min Yahudil Asfahan. Dajjal itu nanti akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Mereka menggunakan selendang yang disebut dengan toyalisah, selendangnya orang Yahudi. Selendangnya orang Yahudi sampai sekarang menjadi ciri khas mereka. Mereka menggunakan dalam ibadah selendang khusus yang disebut dengan toyalisah. Nah, inilah yang mereka gunakan pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW sudah menyebutkan secara rinci, Dajjal ketika muncul akan berkeliling di dunia ini.
sejak munculnya pertama kali dan diikuti oleh Yahudi Isfahan ini keliling dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan, seminggu. Seminggu atau sepekan? Sepekan. Nah, kita biasakan dengan kata-kata apa? Sepekan atau sejumat. Nah, atau apa? Sejumat. Kalau dalam hadis sepekan itu disebut sejumat, bukan seminggu. Iya. Jum'ah, satu Jumat. Maksudnya satu Jumat sepekan. Jumat ke Jumat yang berikutnya. Nah ini. Sehingga satu hari yang ketiga sepekan. Hari sisanya yaitu 37 hari. Itu seperti hari-hari biasa. Jadi kalau ditotal jumlahnya berapa? Berapa jumlahnya? 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan. Ini totalnya. Karena hari yang pertama seperti setahun. Lah sholatnya bagaimana? Sholat 1 hari atau sholat setahun? Sholat yang 1 hari selama yang lamanya sama dengan setahun, sholatnya sholat 5 kali atau 5 kali setahun? Cuma 5. Jadi setahun sholatnya 5 tok. Berapa? Rasulullah SAW ditanya para sahabat, ya Rasulullah, sholat kita yang 1 hari yang sama waktunya lamanya dengan setahun, itu kita melakukan sholatnya 5 kali ataukah bagaimana? Maka dijawab oleh Rasulullah, tidak. Hitung, maksudnya dihitung seperti setahun. Dihitung waktunya itu seperti halnya apa? Sholat setahun. Padahal cuma 1 hari, ya. Tetapi demikian hukumnya secara syar'i. Nanti jika terjadi muncul Dajjal, hari pertama lamanya itu 1 tahun, matahari itu lama sekali berjalannya, mataharinya berjalannya lama. Nah itu nanti kita diperintahkan untuk sholat waktunya seperti halnya setahun. Kita sholat setahun 5 kali 355 hari. Iya. Nah demikian. Hari kedua sebulan, ya berarti sholatnya selama 1 apa? 1 bulan, 5 kali 30 hari atau 29 hari. Hari ketiga seperti sepekan, ya sholatnya 5 kali 7 hari, 35 kali. Nah itulah yang dimaksudkan dengan maksud Rasulullah uqdulahu qadrah, perhitungkan waktunya. Hanya sebagaimana sholat 1 tahun, sholat 1 bulan, dan sholat 1 pekan. Sisanya 37 hari sama dengan hari-hari yang lain. Matahari berjalan seperti biasa. Matahari berjalan seperti biasa. Nih. Nah, sampailah Dajjal ini ke berbagai penjuru dunia dengan membawa fitnah. Sampai-sampai sihirnya Dajjal itu seperti bisa menghidupkan orang yang mati. Akhirnya banyak manusia selain orang Yahudi yang mengikuti Dajjal, karena dia bakal mengaku sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang murtad dari Islam atau yang munafik, maka mereka bukan lagi munafik tapi menampakkan kekafirannya.
karena beriman kepada Dajjal. Yang Muslim, yang ragu, ini yang asalnya bahkan mungkin dia pede, oh saya bakal mengalahkan Dajjal, saya bakal menghadapi Dajjal. Ternyata di hadapan Dajjal kelepek-kelepek. Artinya ikut Dajjal. Ya, ikut apa? Ikut Dajjal. Demikian. Luar biasa fitnahnya Dajjal ini. Makanya Rasulullah memerintahkan, apabila mendengar idza sami'tum, apabila kalian mendengar datang Dajjal, falyan'a anhu mastata. Kata Rasulullah, hendaknya yang mendengar, belum ketemu, mendengar. Kalau kalian dengar Dajjal sudah datang, maka jauhi, lari menjauh dari Dajjal sejauh-jauhnya. Kalau Dajjal terdengar dari mana? Dari arah timur, maka pergi ke barat. Supaya nggak ketemu apa? Dajjal. Ini kalau seandainya seseorang itu mendengar Dajjal ini sudah keluar. Kalau dia sedang berada di dalam rumahnya dan ada wanita atau anak-anak, ada wanita dan anak-anak, maka Rasulullah SAW mengatakan, berpesan kepada para sahabat, ikatlah para wanita dan anak-anak. Diikat di tengah rumah, di dalam rumah. Diikat. Bukan hanya sekedar dikunci pintunya. Tidak, tapi diikat di dalam rumah. Karena apa? Karena yang paling mudah kepencut. Kepencut itu bahasa Indonesianya apa? Tertarik. Nah, dengan Dajjal itu adalah wanita dan anak-anak. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikat di dalam rumah itu dan kemudian menutup semua pintu dan jendela seperti malam hari saja. Ini karena apa? Yang paling mudah tertarik untuk melihat Dajjal, dan kalau sudah melihat Dajjal dia akan tertarik untuk mendekat. Karena Dajjal membawa sesuatu yang menyenangkan atau yang menarik. Subhanallah, fitnahnya ini. Dan keliling dunia, seluruh dunia bakal didatangi oleh Dajjal. Yang nggak bisa dimasuki hanyalah Mekah dan apa? Madinah. Hanya Mekah dan Madinah. Karena di setiap celah masuk kota Madinah, di setiap batas atau perbatasan tanah haram di Mekah dan Madinah, itu ada malaikat yang menghunuskan, dua malaikat yang menghunuskan pedangnya. Di kanan dan kiri jalan ini ada malaikat yang pedangnya sudah terhunus. Kalau Dajjal berani masuk, maka akan ditebas lehernya. Jadi yang bisa menghadapi Dajjal sebelum turunnya Nabi Isa cuma siapa? Malaikat. Allah tugaskan malaikat untuk menjaga perbatasan tanah haram, Mekah maupun Madinah. Di Mekah maupun di Madinah dijaga oleh malaikat. Dan malaikat ini sudah menghunuskan pedangnya. Kayak apa pedangnya malaikat? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Iya, nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Iya. Yang penting pokoknya pedang, ya kan? Ya, nggak usah dibayangkan, dikhayalkan. Beritanya sudah seperti itu saja. Terima saja beritanya dari Rasulullah SAW. Nah, ketika datang dengan membawa berita, maka kita mengimaninya. Maka dengan membawa pedang yang sudah terhunus, jadi malaikat ini sudah siap-siap. Kalau Dajjal berani sampai masuk, maka sudah penggal lehernya. Makanya Dajjal tidak akan bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Dia hanya bisa standby di luar.
menunggu orang-orang munafik, orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang ada di Madinah, Mekah Madinah, mereka yang akan keluar, mereka yang akan keluar sendiri. Karena ketika Dajjal itu semakin mendekati Mekah dan Madinah, akan terjadi 3 kali gempa. 3 kali gempa. Madinah digoncangkan dengan gempa. Belum pernah terjadi namanya Madinah gempa. Ini sebanyak itu atau sesering itu. 3 kali gempa berturut-turut. Akhirnya mereka yang tinggal di Madinah, orang munafik dan orang-orang yang mereka memendam kekafirannya, orang yang ragu yang mereka ini akhirnya tidak kerasan tinggal di Madinah. Lalu mailar rakha, ayo kita keluar saja dari Madinah ini. Nah, ketika mereka mendengar Dajjal datang dan Dajjal tidak bisa masuk, mereka akhirnya kemudian keluar. Berbondong-bondong orang di dalam Madinah, orang munafik itu keluar semuanya. Kata Rasulullah, al-Madinatu kalkir yukhrijul khabas. Madinah itu seperti tempat membakar, nah ini besi yang dipanaskan, yang ditempa atau emas, sehingga sisa karat-karat yang ada di besi itu atau di emas ini, kotoran-kotorannya ini akan luruh, jatuh, murni jadinya, besinya jadi murni. Nah, ini karatnya hilang. Dan itulah yang dimaksudkan Rasulullah SAW. Madinah seperti ubupan api yang dipakai untuk membakar, bakar besi. Sehingga yang tersisa di kota Madinah atau Mekah hanya orang-orang yang mukmin saja, yang beriman. Karena yang munafik akan mengikuti Dajjal bersama Yahudi Asfahan. Demikianlah. Akhirnya Dajjal meneruskan perjalanannya, diikuti oleh orang-orang yang keluar dari Makkah dan Madinah, sampai akhirnya terakhir hari yang ke-30 atau hari yang ke-40, Dajjal ini sudah mengepung Baitul Maqdis, sudah mengepung tempat di mana turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi pergi ke sana di menara putih yang ada di sebelah timur kota Damaskus. Di sanalah turun Nabi Isa. Dajjal sudah mengepung Imam Mahdi. Al-Mahdi keturunan atau cucunya Rasulullah SAW, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya pada saat itu Rasulullah, pada saat dimana Dajjal ini mengepung, Nabi Isa turun dan akhirnya sholat yang jadi imam Al-Mahdi. Nabi Isa makmumnya. Nabi Isa jadi apa? Kemudian setelah itu turun, dan ketika dibuka pintu, Dajjal sudah mengepung di luar. Pada saat melihat Nabi Isa atau Nabi Isa melihat Dajjal, pada saat Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal meleleh. Meleleh kayak lilin. Ini manusia. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Dajjal ini memang pengapesannya. Apa pengapesan itu bahasa Indonesianya? Kelemahannya. Ya, kelemahannya. Titik kelemahannya adalah Nabi Isa. Sudah, dia kalahnya dengan Nabi Isa. Tidak ada yang bisa mengalahkan sebelum datangnya Nabi Isa, kecuali malaikat saja. Maka Nabi Isa ketika turun, sudah turun dan melihat Dajjal, maka sejauh Nabi Isa memandang, selama masih terlihat oleh Nabi Isa, Dajjal terus meleleh. Dajjal lari, karena dia tahu yang datang ini berarti adalah Nabi Isa. Dia tahu kelemahannya. Dia sudah tahu kelemahannya adalah ketika itu datang Nabi Isa, turun, maka dia akan lari.
lari menjauh. Tetapi ketika dia menjauh, Nabi Isa melihatnya dan mengejar. Sambil terus akan meleleh. Namanya sudah meleleh, jalannya sudah nggak bisa Pak, seperti semula. Nggak bisa, kecepatannya sudah berkurang. Sementara Nabi Isa baru turun dari langit, maka langsung mengejar. Dan akhirnya bertemu, tidak bisa lari lagi di tempat yang namanya Babu Lut. Apa namanya? Babu Lutin. Pintu Lut. Pintu Lut ini nama tempat di dekat Baitul Maqdis. Tempat ini namanya Babu Lut, ini adalah satu tempat dekatnya Masjidil Aqsa. Di mana? Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Isa ketika bertemu dengan Dajjal, Nabi Isa mengatakan, ini, engkau tidak akan bisa lari dariku. Ini, inna fika darbah. Cukup bagiku satu kali tebasan, kamu tidak akan bisa lari dari tebasanku. Aku ditugaskan untuk membunuhmu. Maka sebelum meleleh, karena kalau Nabi Isa datang ketemu, nah Dajjal ini tambah leleh. Ini, karena tugasnya Nabi Isa membunuh Dajjal, maka tidak disia-siakan kesempatan itu. Satu kali tebasan. Ini, satu kali apa? Tebasan kepalanya Dajjal sudah berpisah dari tubuhnya. Satu kali tebasan cukup, mati Dajjal. Ketika mengetahui Dajjal ini mati, para Yahudi yang mengikuti, Yahudi Asfahan, ini orang-orang Yahudi ini, mereka lari, mereka berlarian. Kaum muslimin yang waktu itu di belakang Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Mahdi langsung mengejar kaum Yahudi. Terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Akan tetapi kaum Yahudi adalah bangsa pengecut. Kaum Yahudi adalah bangsa apa? Pengecut. Sampai sekarang mereka adalah bangsa pengecut. Kalau mereka beraninya hanya orang-orang yang tidak bersenjata. Yang bersenjata mereka jauh dari jauh saja. Dan mereka satu-satunya tentara yang sampai sekarang ini mereka pakai pampers. Karena mereka ini adalah penakut. Kalau takut itu kencing tanpa apa? Sengaja, saking takutnya mereka. Nah, keluar kencing, keceret atau terkencing-kencing, ya. Itu betul-betul terjadi pada mereka. Ini sampai sekarang, nggak tahu nanti apakah masih ada pampers atau enggaknya. Tapi mereka akan lari ketakutan, bersembunyi di balik berbagai tempat. Seluruh benda yang ada di muka bumi ini yang dijadikan tempat persembunyian Dajjal akan memberitahu Dajjal, akan memberitahu kepada kaum muslimin dan mengatakan, ya ayyuhal muslim, ta'al, inna mi wara'i yahud, ta'al faktulhu. Wahai muslim atau mukmin, kemarilah, di belakangku ada Dajjal. Ada siapa? Ada Yahudi. Mari silahkan kau bunuh. Semua benda, ya tembok, ya pohon, ya apa saja, ini tiang, semuanya ngasih tahu. Seandainya ada hewan yang dipakai sebagai tempat persembunyian, semuanya bakal berbicara, bersuara seperti manusia. Ya, ini adalah sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah. Bakal memberitahu, di belakang gua ada Dajjal, ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon. Pohon apa? Satu pohon yang namanya gharqad, yang disebut dengan pohon Yahudi. Itu saja yang tidak berbicara. Tidak berbicara. Karena itu disebut dengan pohon Yahudi. Dan sampai sekarang mereka melakukan
penghijauan dengan gharqadisasi. Kalau di negeri kita sengonisasi, ya kan, tanam pohon sengon, terus apalagi yang ditanam trembesisasi, pohon macam-macam. Tetapi kalau di sana di sekitar Palestina itu yang ditanam adalah pohon apa? Gharqad. Pohon gharqad. Maka akhirnya itu saja nggak ngasih tahu, yang lainnya ngasih tahu. Tapi orang Muslim nggak bodoh-bodoh juga, pinter juga kalau Muslimin. Oh ini gharqad, berarti di belakangnya ada apa? Yahudi. Beres. Sehingga mereka nggak akan bisa bersembunyi dari kaum Muslimin. Masya Allah. Dan setelah itu Nabi Isa masih tinggal. Nabi Isa masih tinggal, dan setelah membunuh Dajjal serta kaum Yahudi yang sudah ditumpas oleh kaum Muslimin, dan ini mereka tahu. Mereka kaum Yahudi mengetahui itu bakal terjadi. Jadi mereka sudah mengetahui. Kaum Yahudi sebenarnya sudah mengetahui itu bakal terjadi. Mereka hanya pengennya menunda-nunda saja. Menunda-nunda terjadi. Setelah Nabi Isa selesai membunuh Dajjal dan kaum Muslimin selesai berperang dari kaum Yahudi, terdengar berita muncul Ya'juj dan Ma'juj. Muncul Ya'juj dan Ma'juj. Meskipun disebutkan tidak disebutkan di dalam kitab Ushulus Sunnah ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Maka di sini terdapat tambahan yang tidak disebutkan di dalam kitab Ushulus Sunnah ini, yaitu tentang keluarnya siapa? Ya'juj dan Ma'juj adalah qabilah, nama qabilah yang juga manusia seperti kita. Akan tapi mereka jumlahnya luar biasa banyaknya. Dan jika sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj ini, maka tidak ada kaum muslimin yang bisa menghadapi. Nabi Isa pun juga nggak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa mengajak atau menyerukan, mengumumkan, memerintahkan kepada kaum muslimin, umumkan agar supaya seluruh kaum muslimin pergi ke gunung, karena mereka akan turun dari gunung. Mereka akan turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk pergi ke gunung, ke atas, untuk menyelamatkan mereka, diri mereka. Akhirnya Nabi Isa mengajak kaum muslimin pergi ke gunung. Ya'juj dan Ma'juj kemudian turun dari berbagai tempat yang tinggi, karena sudah bisa berhasil keluar dari tembok Ya'juj dan apa? Ma'juj yang dibangun oleh siapa? Dzulqarnain. Di mana disebutkan? Dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Dzulqarnain. Ketika disebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini muncul keluar, bisa membongkar tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka dari setiap tempat yang tinggi mereka mengalir, hingga akhirnya mereka keluar semuanya menghisap, menghirup atau meminum seluruh air yang ada di sungai. Seluruh air tawar yang ada di mana? Di sungai, semua mereka hirup habis. Subhanallah. Bayangkan berapa banyaknya itu, ya kan? Kalau diminum semua air yang ada di sungai-sungai yang mereka lewati, berarti jumlah mereka luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Dan setelah itu mereka kena kesombongannya. Tidak ada yang muslim satupun, semuanya kafir. Ya'juj dan Ma'juj. Mereka semuanya dengan sombongnya, kita sudah membunuh, sudah menghabisi penduduk bumi, ayo kita habisi penduduk langit. Mereka senjatanya panah. Senjata mereka adalah apa? Panah. Mereka panah ke atas, seluruh anak panah mereka lemparkan ke atas, dan ternyata turun sudah bersimbah darah. Mereka saking bodohnya, mereka saking apa? Bodohnya, ketika melempar panah ke atas,
turun bersimbah darah, mereka menyangka kita sudah membunuh yang di langit. Kita sudah membunuh mungkin malaikat, ya kan, yang di langit. Kita sudah tumpas yang di langit. Padahal mereka nggak melihat, hanya melihat panahnya bersimbah apa? Darah. Itu saja. Ketika itu mereka sudah saking sombongnya, kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimatikan mereka satu kali secara serempak. Matinya serempak seperti satu nyawa. Langsung mereka apa? Mati serentak. Mati serentak. Didatangkan oleh Allah penyakit seperti flu kambing. Seperti flu apa? Flu kambing. Jadi, ada kambing itu mengalami apa? Mengalami flu yang kemudian akhirnya terjadi. Nah itu. Setelah itu bangkai mereka yang sedemikian banyak, Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk diambil dan diletakkan di mana Allah kehendaki. Jasad mereka itu kemudian oleh Allah didatangkan burung yang sangat besar. Burung yang sangat besar karena harus mengambil jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj ini. Bayangkan satu manusia itu diambil oleh satu burung. Jadi burungnya harus apa? Harus besar. Burung ini diambil. Diletakkan di mana? Entah, yang penting pokoknya dibuang. Setelah itu Nabi Isa berdoa untuk dicuci, turunkan hujan untuk membersihkan sisa-sisa darah dan nanah yang keluar dari tubuh mereka, bangkai mereka. Akhirnya kemudian diturunkan hujan yang sangat lebat. Hujan ini menghabisi rumah-rumah yang terbuat dari tanah ataukah terbuat dari apa saja yang mereka bikin. Ini bakal kena hujan. Dan setelah itu Nabi Isa tinggal selama 7 tahun, wafat. Dan setelah itu dekat hari kiamat. Setelah Nabi Isa wafat 7 tahun, setelah itu Nabi Isa kemudian apa? Meninggal. Akhirnya selesai, hari kiamat terjadi. Ceritanya hari kiamat nanti saja ya. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.